Dion, aduh, Mami cari-cari kamu, ternyata kamu ada di sini. Kamu lagi apa, sayang? Aku lagi nyari udara segar aja, Mi. Ada apa sih heboh banget? Dion, Mami punya berita bagus untuk kamu. Nanti pada hari Lebaran, kita harus pakai baju India. Terus apa urusannya sama aku? Ya, jelas ada urusannya. Karena Mami punya rencana. Baju kamu dan baju Najwa harus matching. Supaya apa? Supaya nanti pada saat sholat Id, semua orang akan heboh bilang bahwa kalian adalah suami istri. Ini ide gila apa lagi sih, Mi? Mami jangan aneh-aneh deh. Aku nggak mau lakuin ini kalau nggak ada kepentingannya buat aku. Dion, sudah jelas-jelas ini ada kepentingannya buat kamu. Coba kamu bayangin. Semua orang nanti akan memandang kamu dengan Najwa. Dan mereka akan bikin komentar. Aduh, pasangannya serasi sekali ya. Perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Dan Mami bisa jamin. Najwa pasti terusik dengan komentar-komentar itu. Kamu kan tahu, perempuan kalau dipuji pasti GR. Itu sama sekali nggak ada pengaruhnya, Mi. Kita mungkin bisa kelihatan seperti suami istri. Tapi pada kenyataannya kan enggak. Mami jangan bikin malu aku deh. Dion, kamu masih nggak ngerti juga. Kamu mesti tahu. Coba kamu pikir, sebuah kejadian itu harus ada pemicunya. Sama seperti sebuah dinamit. Harus ada sumbu dan mesiu, baru meledak. Iya kan? Jadi menurut Mami, kalau aku pakai baju sama dengan Najwa, kita langsung jadi suami istri gitu. Mendingan sekarang Mami simpen dulu dinamit Mami untuk momen yang lebih penting. Ya? Enggak, Mami nggak mau. Pokoknya Mami akan siapin baju matching kamu dengan Najwa. Dion, mumpung Najwa belum hamil dan punya anak, Mami akan melakukan segala cara untuk bikin kamu dekat dengan Najwa. Bukannya Najwa tuh mandul. Najwa, zat-zat kimia dalam pil ini akan membuat rahim kamu menjadi kering dan akhirnya kamu akan kesulitan untuk hamil. Najwa sayang. Ya, Mami. Kamu kan hari ini belum minum jus. Ini Mami bawain jus mangga buat kamu. Pasti enak sekali. Makasih banyak ya, Mami. Ayo diminum sayang jusnya. Iya, Mami. Makasih ya, Mami. Enak sekali jusnya. Sudah menjadi kewajiban Mami untuk menjaga kesehatan kamu. Kamu kan tahu sendiri suami kamu Aldi ingin cepat-cepat punya anak dari kamu, Najwa. Ya, jadi mulai sekarang kamu harus betul-betul jaga kesehatan kamu. Makasih, Mami. Perempuan naif. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku lakukan untuk mencegah kamu agar tidak hamil. Kalau kamu sampai punya anak, maka Aldi akan memberikan seluruh warisannya pada anak itu. Padahal Dion yang paling berhak untuk warisan itu. Astagfirullah. Berarti selama ini Mami udah merekayasa tentang kemandulan Najwa. Mami kenapa sih? Tega banget jahati perempuan sebaik Najwa. Karena pada saat itu Mami nggak tahu bahwa Najwa adalah anaknya Razak Abdurrahman yang kaya raya itu. Kalau Najwa nggak mandul, itu artinya aku masih bisa punya banyak anak dari dia. Betul sekali, Dion. Kamu bisa punya anak dari Najwa. Pil-pil anti kehamilan itu hanya berfungsi pada saat Najwa meminumnya secara rutin. Tapi pada saat Najwa stop meminumnya, rahim dia akan kembali subur seperti sedia kala. Oke, terserah Mami. Gitu dong. Kamu tetap harus jadi anak Mami yang paling pintar, Dion. Lagi pula Mami juga udah kangen. Udah lama Mami nggak pakai baju India. Emang Mami punya kenalan orang India?
Bapaknya Rehan dulu kalau kembali ke Bombay, dia suka bawa oleh-oleh buat Mami. Baju India dan baju sari India. Berarti bisa jadi bapaknya Rehan masih suka sama Mami. Mami sama sekali tidak pernah memikirkan bapaknya Rehan. Yang jadi incaran Mami adalah Bapak Razak Abdurrahman, bapaknya Najwa. Cuman sayangnya, dia lebih memilih Hasnah untuk dinikahinya daripada Mami. Dan akhirnya, lahirlah Najwa. Udahlah, Mami tenang aja. Apa yang gak kita dapat dari Abdurrahman, bisa kita dapatkan dari Najwa. Betul sekali, Dion. Kalau dulu Bapak Razak Abdurrahman gak bisa Mami dapatkan. Sekarang, kamu harus bisa dapatkan Najwa. Harus bisa memiliki Najwa. Tetap dengan satu tujuan. Warisan itu harus jatuh ke tangan kita. Iya, aku yakin kok kalau aku bisa mendapatkan Najwa. Apalagi sekarang aku udah mulai suka sama dia. Hai, Najwa. Kamu lagi bikin kue sendirian? Iya, Dion. Aku bantuin ya? Nggak usah, Dion. Aku udah terbiasa buat sendirian kok. Jadi lebih konsentrasi malah. Kenapa nggak usah? Laki-laki juga harus mengerti urusan dapur. Karena nanti satu saat kan Dion juga akan menikah. Dion, kamu bantu Najwa ya. Mami mau mandi dulu, nanti abis mandi Mami juga akan bantu kamu. Iya, Mami. Ya Allah, aku nggak mungkin menolak tawaran Mami Hilda. Dia bermaksud sangat baik. Ditambah lagi, aku dan keluarga sedang menumpang di sini. Jadi apa yang bisa aku kerjakan? Memangnya kamu bisa bikin kue, Dion? Bisa. Waktu aku kuliah di Australia, aku kan ngekos di sana. Jadi mau nggak mau aku mandiri. Dan setiap lebaran aku pasti bikin kue sendiri. Dan satu lagi, kamu tahu nggak? Di kampus aku itu ada satu mahasiswi. Namanya juga Najwa. Dan dia juga pinter bikin kue seperti kamu. Oh ya? Iya. Dan setelah itu aku sering bantuin dia bikin kue. Sebetulnya aku suka sih sama dia. Cuman aku belum berani untuk mengungkapinya. Ternyata banyak teman-teman aku yang lain juga naksir sama dia. Dan waktu itu muka aku lagi banyak jerawat, jadi agak nggak pede. Ya ampun, Dion. Biasanya wanita berhati lembut seperti kamu akan merasa kasihan dengan laki-laki yang mengalami nasib buruk dalam percintaan. Dion, kalau kamu memiliki perasaan sama perempuan itu, sebaiknya kamu menyatakan. Apalagi sebagai laki-laki. Sebaiknya berterus terang. Siapa tahu perempuan itu juga memiliki perasaan yang sama kamu. Ngapain Dion bantu Najwa bikin kue? Aku yakin, dia pasti mau deketin Najwa. Sepertinya Najwa udah mulai memberikan aku lampu hijau.